Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, gimana kabarnya? Sehat untuk kalian semua? Ya baik, senang saya di sini Sylvia Agnestina. Dan saya Rahmatul Hikmah, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya di rumah ya. Amin. Kami berdua akan menemani Anda dalam acara Ngobras, ngobrol santai. Iya, di sore-sore kayak gini angin sepoi-sepoi. Teduh rasanya ya, Mat. Aduh banget ini, apalagi cuaca yang mendukung kayak gini. Iya betul, gimana kabarnya nih, Mat? Alhamdulillah baik. Sibli gimana kabarnya nih? Kabar apa dulu nih? Emangnya ada berapa banyak kabar sih? Ada 3 kabar. Apa aja tuh? Kabar jiwa, Oh. kabar raga, dan kabar hati. Wow. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa sih, Sil? Sibuk mengurusi KKN. Ya baik, untuk lebih jelasnya kita panggil saja narasumber kita yaitu Kang Arif, Mas Mas Said Anwar, dan dan Pak Kuwu Desa Kelangenan. Selamat datang. Selamat datang. Iya, silahkan duduk. Oke. Ngomong-ngomong, ini kayaknya kita tuh harus itu dah menjaga protokol kesehatan gitu ya. Iya betul. Tapi menurut saya ini agak kurang nyaman sih memakai masker. Gimana kalau kita lepas aja maskernya? Gimana? Coba Iya. aja ya, langsung Iya. ya. Tapi dengan tetap menaati protokol kesehatan yaitu social distancing. Ya untuk teman-teman di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap mencuci tangan, memakai masker dan Stay safe and healthy. oke di samping kita nih banyak Sudah ada narasumber hebat dan potensial. Iya. panutan saya juga ternyata. Oh ini. gitu ya Mat. Beliau-beliau ini orang-orang hebat loh di Kelangenan ini Mat. Ada Mas Arif, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Dan untuk Mas Said, kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah kabar saya luar biasa. Oh, luar biasa. Biasa di luar. Untuk Pak Kuwu sendiri nih, bagaimana kabarnya Pak Kuwu? Kalau mereka berdua aja luar biasa, apalagi saya. Wow. Sangat luar biasa rupanya. Iya oke, langsung saja Kita langsung ke narasumber yang kita yang pertama nih sebagai owner warung Umalawas. Lebih tepatnya wong dagang. Ong dagang. Mas, saya mau nanya nih. Ya mangga. Ya, manggilnya Mas atau Kang nih, biar enak nih. Mas boleh, Kang boleh, jangan sampai DA. Oh ya di new normal ini nih kesibukan Kang Arif sendiri tuh apa sih? Makin sibuk atau makin gimana gitu? Alhamdulillah untuk walaupun masih keadaan seperti ini ya di masa COVID-19 itu bukan berarti hambatan untuk bisa beraktivitas, bukan untuk hambatan kita untuk berkreativitas, Iya, tapi kita benar. tetap berkreativitas dan kesibukan selain di warung kita juga masih tetap bergerilya dalam bab seni tradisional khususnya di area Kelangenan. Kelangenan sendiri ya ternyata Betul ya. sekali. di warung Umalawas ini tempatnya untuk tempat apa sih Mas sebenarnya? Hanya sekedar warung ataukah ada yang lainnya? Nah kebetulan konsep untuk warung Malawas sendiri sebenarnya yang awalnya itu karena sebagian dari kita itu peseniman itu bukan kehilangan pekerjaan ya. Mungkin lebih diarahkannya dirumahkan dulu. Lalu kita berpikir bahwasanya selain kita berdiam diri kita juga harus tetap berinovasi, tetap berkreasi. Nah kebetulan salah satu penarik untuk mengembangkan seni tradisional adalah warung karena warung kan tempat kita nongkrong, kita ngopi. Kenapa Nah, nggak dinamain kafe gitu Mas? Kafe atau apa Nah gitu? itu bedanya. Kalau kafe itu kebanyakan individualistis. Oh, individualistis. Iya. Kalau misalkan warung kan nggak ada jarak antara penjual pembeli, kita ya semuanya Iya. mie tuku mie lah seperti gitulah. Ya Mas Arif, di belakang ini ada gambar topeng, ada gambar keris, ada gambar berokan. Itu filosofinya seperti apa ya? Jadi yang gambar di background kali ini sebenarnya lebih ke arah bentuk-bentuk kreativitas atau seni tradisional yang biasa digelar di sini. Contohnya misalkan ada topeng, ada
berokat, ada tarling, semua seni tradisi insya Allah di sini sebagai tempat apresiasi para seniman dan sebagai media edukasi juga untuk para masyarakat generasi muda khususnya karena kita menyerangnya generasi muda ya yang suka-suka ngopi, nongkrong sambil menikmati pertunjukan seperti itu. Apalagi suasana di sini sangat mendukung ya Mas ya. Wah, Teduh banget Aduh. itu. Dengan aksen-aksen seni gitu Seni ya kan. ya. Oh iya Mas, ini gimana? menurut Mas Arif sendiri nih ya, budaya seni tradisional itu apa sih Mas? Menurut saya nih, barangkali salah nih ya. Kalau misalkan budaya seni ya, kalau budaya itu kan lebih ke arah kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan turun temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dikatakan budaya. Kalau misalkan bab kesenian itu lebih ke arah peluapan seni atau misalkan dari hati ya dalam artian Iya. karya lebih ke arah karya gitu. Menurut saya itu loh. Kalau misalkan salah kayaknya sih nggak tahu juga. Menurut Mas Beta sendiri nih, para pemuda di Kelangenan ini bagaimana antusiasmenya terhadap kesenian sendiri? Kalau menurut saya sih yang ada di sini pemuda itu sekarang lebih berarah kepada back to nature. Back to nature. Apa tuh Pak? Apa tuh Mas? Kembali ke Back to habitat. Jadi selama dihantam corona ini orang semakin banyak di rumah semakin banyak bete. Lebih ke arah itu banyak yang tenggelam di gadgetnya masing-masing. Lebih ke modernisasi, mungkin ya, Modernisasi. virtual. Sekolah aja virtual ya sekarang Iya. ya. Iya. Nah, Serba virtual. dengan gerakan-gerakan teman-teman dari Kang Arif dan kawan-kawan itu menyebarkan gerakan pelestarian budaya, akhirnya makin banyak pemuda-pemuda di Kecamatan Kelangenan tuh tercantol, tertarik. Tertarik. Ya. Iya. Jadi polanya memang yang dibawakan oleh Mas Arif itu lebih ke arah komunitas. Komunitas. Jadi lebih ke komunitas yang ada di Kecamatan Kelangenan itu Karang Taruna termasuk ya. Apakah di sini ada komunitas gitu Mas? Komunitasnya Karang Taruna. Karang Taruna. Nah di sini memang ada yang namanya komunitas MGM yang Arif ya. Apa itu MGM? Apa tuh MGM? Manajemen geradak miring. Geradak Waduh, miring. Namanya keren banget ya. Sebenarnya MGM Pelestari Budaya. Ya. Makanya lebih banyak teman-teman Karang Taruna yang sering kolaborasi dengan Kang Arif yang kita di sini itu memang lebih tertarik dalam arah seni dan budaya. Waduh. Gitu. Makanya MGM Manajemen Geradak Miring Pelestari Budaya dibentuk berangkat daripada pewaris bangsa adalah pelestari budaya. Gitu. Gini Mas, iya. Dengan adanya MGM itu apakah itu merupakan strategi untuk para pemuda untuk lebih mencintai atau melestarikan kebudayaan kesenian tradisional itu sendiri atau bagaimana? Ya kalau menurut saya sih memang pola yang dibawakan MGM tuh sudah merasuk ya, maksudnya masuk ke pola relung-relung pemuda nih sekarang tuh. Jadi MGM itu merupakan stimulus sebenarnya. Stimulus menggugah, menyadarkan para pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Kelangenan bahwasanya kesenian budaya yang ada di Kecamatan Kelangenan harus turut dipertahankan oleh kita. Karena pemuda itu ya garda paling depan dalam segala potensi harusnya itu. Iya. Gitu. Ya baik. Boleh dong nanya ke Paku, Sebagai tuan rumah. di tuan sini. rumah. Yang punya wilayah. Iya. Pusing dua wilayah. Ya Pak, nih Sebagai contekan ya. menurut aku sendiri nih, adanya tempat seperti ini nih sebagai wadah kesenian yang ada di Kelangenan untuk mengapresiasi wisata di desa Kelangenan itu seperti apa Pak? Iya, baik terima kasih buat teman-teman mahasiswa WMC yang luar biasa, juga pemuda-pemuda luar biasa, ada Mas Beta Karang Taruna dan Mas Arif, owner Warung Malawas. Saya ingin masuk di obrolan kita sore hari ini dengan sebuah temuan ilmiah. Ini karena anak kampus yang KKM itu kan main ke warungnya Mas Arif harus ada bau-bau ilmiahnya lah. Biar agak ngeri-ngeri sedap begitu ya. Iya betul Pak. Jadi tahun 2018 itu ada World Happiness Index. Itu bahasa pengampun ya. Nah, ada
Nah, World Happiness Index itu artinya indeks kebahagiaan. Jadi ternyata kita hari ini hidup di tengah modernisasi, teknologi, informasi dan seterusnya. Hari ini kita hadir di tengah-tengah sesuatu yang kadang nggak nyambung. Jadi nggak connect. Jadi antara kebutuhan materialisme kita, kebutuhan materialisme itu artinya kebutuhan fisik jasad kita, dengan kebutuhan psikologi kita kadang nggak nyambung. Nah, ada negara-negara maju yang di sana nggak ada orang nganggur, di sana nggak ada orang nggak ada orang yang nggak punya penghasilan. Kalau di kita kan pengangguran bisa diekspor ya. Iya betul. Nah, di sana Sangat orang baik. nganggurnya nggak ada orang kerja semua, tapi indeks kebahagiaannya rendah. Dan salah satu yang indeks kebahagiaannya rendah itu negara di Asia itu adalah Korea Selatan. Jadi di sana itu orangnya kerja semua, rajin semua, tapi angka bunuh dirinya masif. Nah, ini menandakan bahwa hari ini kita hadir di tengah-tengah situasi culture shock atau keguncangan budaya, di mana kita sebenarnya hari ini nggak sadar sedang kehilangan jati diri. Kenapa kehilangan jati diri? Usia-usia pubersitas kita ini sekarang lagi imitasi. Jadi niru-niru style orang, padahal itu bukan jadi diri kita. Yang penting tren, yang penting kita ikut-ikutan dengan gaya orang. Rambut di merah-merah, pakai obat merah, begitu kan? Kayak Wartiem ya. Kemudian di mohak, ditindik, kemudian stylenya padahal hanya sekedar imitasi saja, dan aslinya culture shock hadir di tengah-tengah kita ketika kita kemudian secara budaya nggak mengakar dengan apa yang menjadi dimiliki kita. Jadi kita punya style bahagia tapi sesungguhnya pura-pura bahagia. Nah, kehadiran Mas Arif, Mas Beta di sini mencoba kita kembali lagi ke akar tradisi kita. Bahwa budaya itu artinya nilai yang hadir, kebaikan yang turun-temurun sudah hadir kepada kita, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Tetapi atas nama imitasi, atas nama ikut-ikutan, hari ini kita ikutan budaya lain yang sesungguhnya hari ini banyak sekali membuat orang jadi gak bahagia. Gitu ya. Iya baik. Saya mau nanya ke Kang Arif lagi nih. Oke, saya selanjutnya pertanyaan untuk Pak Kul lagi nih Pak. Apa sih Pak tanggapan pemerintah terhadap desa, terhadap kesenian tradisional yang ada di Klangenan? Awalnya saya ngeliat Mas Arif itu orang gak waras. Ya, kenapa Kok bisa dia gitu? abnormal? Iya. Kenapa abnormal? Karena di tengah keguncangan budaya anak muda yang imitasi, dia pakai mainstream budaya yang stylenya ikut style yang lagi ngetren sekarang. Tetapi orang yang abnormal ini tiba-tiba ingin back to nature, ingin kembali kepada budayanya. Anak muda hari ini pegang wayang, anak muda hari ini pegang gamelan, anak muda hari ini nari topeng, anak muda hari ini bebasan. Itu gak mainstream banget bro. Iya benar. Dan itu gak normal. Nah, waktu saya ketemu makhluk ini, saya bilang ini gak normal nih anak nih. Nah, tetapi yang gak mainstream itu kemudian dihadirkan. Hari ini sini orang Cirebon semua bukan? Iya. Ya, orang Cirebon. Orang Cirebon semua. orang Kalau saya Cirebon. tanya, masih ada yang kesehariannya pakai bebasan? Enggak. Jarang Pak, sudah jarang. Sudah jarang Pak. Nonsense. Yes. Ya, artinya bahwa kita sekarang sadar nggak sadar tercerabut. Orang bebasan itu kalau lifestyle-nya bebasan itu jadi sopan bro. Saya jadi kuwu nggak pernah nengahin orang berantem yang pakai bebasan. Kenapa bisa Ada gitu, nggak Pak? orang bebasan berantem? Nggak ada. Yang panjenengannya makatan maketen. Ya pula yang makatan maketen. Udah pusing kena berantem Pak, ditambah pusing mikirin babasannya. Artinya bahwa hari ini bebasan itu kemudian belum jadi lifestyle kita. Orang bebasan itu jadi sopan loh bro sama orang tua. Ya enggak? Iya. Ya hari ini kita ngerasa punya lifestyle tapi nggak ngakar. Ini menarik ya, saya tidak ingin melebihkan nih. Saya kemarin main ke salah satu anak juragan rajungan yang ekspor di daerah pesisir. Itu anaknya tiga-tiganya nggak ada yang kuliah di Indonesia. Jadi ada yang ngambil engineer-nya di Jerman. Ada yang ngambil pendidikan, nggak sekolahnya di Indonesia, nggak PGSD UMC. Tapi sekolah pendidikannya di Finlandia. Finlandia itu negara yang indeks pendidikannya paling baik. Paling baik. Nah kemudian yang ketiga ini belajar agama. Belajar agamanya ke Mesir. Tiga-tiganya nggak ada yang di Indonesia. Ini yang menarik, waktu saya main ke rumah dia, ketemu Pak Haji, saat di meja makan, itu engineer ninggalin bahasa Jermannya. Yang di Finlandia, English speakingnya ditinggalin. Yang bahasa Arab di Mesir ditinggalin. Itu ngobrol sama orang tuanya bebasan bro. Mama, bade dahar kangge punapa. Saya melongo aja bro, mati gaya gue.
Keren ya, Pak. ngelihat orang-orang Iya. begini nggak tercerabut, dia globalis banget, dia kemana-mana keliling dunia, tetapi saat pulang ke Cirebon dia kembali ke akar budayanya. Tetap mempertahankan Iya. budayanya ya, Nah Pak. lo Jepang kagak pernah, Jerman kagak tahu, ya kan? Tahu Jerman? Ya Jerman itu Jajaran Palimanan. Jajaran Kanoman. tetapi nggak mengakar nilai budayanya. Nah oleh karena itu hari ini memang peran pemerintah desa belum maksimal. Saya sampaikan ke Mas Arif karena saya ingin menyebut warung Umalawas ini fenomenal lah. Fenomena ini kira-kira ya mungkin lagi tren sekitar 1-2 tahun ini, tapi ke depan saya mengundang Mas Arif nanti duduk bareng dengan pemerintah desa, kita bikin roadmap. Ya kita bikin roadmap bareng-bareng, kira-kira yang kurang waras begini ditambahin deh orangnya deh. Ya yang kurang normal gini orangnya ditambahin agar bawa tanggung jawab kepada nilai budaya kita, terutama anak-anak muda, kita nggak lost kontak dengan sejarah kita masa lalu. Karena bagaimana nilai masa depan kita, itu akan ditentukan bagaimana kita menghargai nilai budaya kita yang masa lalu. Saya kira itu ya bro ya. Menarik sekali penjelasan dari Pak Baku ini ya. Iya, saya mau nanya ke Mas Beta nih. Mas Beta kan selaku Ketua Karang Taruna. Nah, apa aja sih, banyak yang belum tahu tuh Mas, apa aja kegiatan Karang Taruna itu? Selama ini sih kegiatan Karang Taruna dihantam habis sama COVID-19 kadang-kadang. Tapi tetap saya di Karang Taruna Kecamatan itu mau mengarahkan kepada Karang Taruna Desa untuk menebar kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Kita lebih ke arah membina Karang Taruna Desa untuk aktif. Karena yang kita tahu, masyarakat tahu Karang Taruna itu ya 17-an banget guys. Organisasi yang bergerak hanya di 17 Agustus yang keliling ya kan. Selain itu nggak ada. Paling mentok-mentok istilahnya budrek dengan pemerintah desa. Kalau pemerintah desa nggak ngasih dana, pemerintah desa nggak peduli sama Karang Taruna, nggak peduli. Nah itu gudrek itu posisi konfrontasi tuh. Jadi udah perang tuh, perang dingin tuh. Jadi Karang Taruna rasa oposisi jadi baku. Jadi kesan begitu ya. Makanya sekarang saya sendiri tetap ke Karang Taruna Desa. Terus mengembangkan kreativitas dan kegiatan-kegiatannya dari segi potensi-potensi desa yang ada. Karena memang aktivitas Karang Taruna ya seluruhnya di desa. Bukan di kecamatan, bukan di kabupaten. Secara definisinya begitu. Nah artinya lebih mengembangkan kegiatan Karang Taruna di desa. Karena bagi kecamatan ya, bagi kecamatan prestasi Karang Taruna Kecamatan itu ketika Karang Taruna Desanya aktif. Itu jadi prestasi buat kita. Karena jalur jalinannya sudah cerat gitu kan, lebih mengenal, lebih gitu. Gitu Mas Silvi. Nah untuk Mas Arif nih Mas, para kaula muda kan nih banyak sekali ya yang nggak sadar akan budaya gitu Mas. Gimana sih Mas Arif menanggapi fenomena yang seperti itu tuh Mas? Ya, kita bergerak kata secara organisasi kita MGM ya. Kita bergerak itu di seni budaya. Kebetulan juga keluarga saya keluarga seniman, bahwasanya zaman dulu itu seni atau tradisi apapun itu zaman para wali itu dijadikan media dakwah. Kalau bahasa kerennya sih mempelajari mengenai bab akhlak ya. Karena pada saat kita berbudaya, pada saat kita berkesenian yang bernilai luhur itu lebih ke arah media dakwah sebenarnya. Nah, dari teman-teman yang peduli akan pelestarian seni budaya, banyak alhamdulillah teman-teman bisa bergabung, terus mereka juga berkomitmennya bagus. Ayo kita bikin gitu. Salah satunya adalah kita penyampai media dakwah, dalam arti media dakwah secara berkesenian. Contoh topeng. Nah, kebanyakan di luar sana bahwasanya topeng itu hanya sekedar menampilkan saja seni tarinya, tapi inti atau misalkan filosofi yang ada di seni tari itu sendiri atau seni topeng itu sendiri mereka nggak tahu. Makanya pada saat kita bikin suatu kegiatan yang ada di Rumah Lawas, selain kita menampilkan dari sisi seni pertunjukannya, kita juga menjelaskan secara filosofi atau secara dakwah dulu para walinya seperti apa. Jadi pada saat mereka melihat penampilan nih, tapi ada sesuatu yang mereka bawa, bukan hanya bawa HP terus secara rekaman aja, tapi mereka juga ada sesuatu yang oh iya ternyata dulu itu setiap kesenian tradisional yang ada di Cirebon itu zaman para walinya adalah sebagai media dakwah. Dan teman-teman di sini juga
insya Allah akan mengembalikan lagi. Dulu yang namanya tontonan dijadikan tuntunan. Nah yang sekarang berkembang itu kebanyakan tuntunan dijadikan tontonan. Nah dari teman-teman itu sendiri kita balikan lagi nih gimana caranya, yaitu tontonan dijadikan tuntunan seperti itu. Jadi intinya kita berbuat baik karena ya kita ngobrol-ngobrol mengenai bab akhlak ya. Zaman sekarang itu kadang apa namanya miskin akhlak ya. Jadi misalkan adab tata krama antara orang tua dan anak muda itu sekarang udah semakin miris. Tekor akhlak namanya. Nah ini tempat ngecesnya di sini. Makanya Paku setiap hari Rabu di sini ada namanya Rabu Bebasan. Oh di sini ada mas? Ada. Jadi Apa tuh Rabu bisa nggak bisa yang apa namanya yang datang ke sini, yang misalkan mau ngopi di sini, mau jajan di sini, kita pakainya bebasan. Walaupun dia Keren banget ya. Iya. Kalau yang nggak bebasan, apa denda apa gimana itu? Sebenarnya tidak ada kata denda. Intinya begini, semakin kita ngomong bebasan, mereka kan termindset. Semakin banyak asupan mindset mengenai bebasan, seenggaknya ada 1 kata, 2 kata, 3 kata-kata yang mereka rekam. Ya mungkin saja mereka bawa pulang dan mengingat dan melakukan. Lir ibarat ya, jari wong tua ya. Allah bisa karena apa? Biasa. Allah seneng karena bareng. Loh, jadi lama sering bareng ini, sering tekan kene, sering ngobrol bebasan, insya Allah jadi. Nah contohnya aja nih, Ketua Karang Taruna Kecamatan yang aku udah pinter, berainya udah pinter, kidungnya udah pinter, bebasan wis pinter, barikan wis pinter. Loh. Udah pinter, sering mampir sih. Padahal dulunya penyanyi pop ya. Iya. Tang tang teng teng bawa gitar. Iya. Iya. Bawa kening. Oh kening. Sekarang alhamdulillah dari yang hadir di sini atau misalkan dari yang datang ke sini untuk ke warung itu juga kita ajak dalam artian bukan ajak secara kamu masuk enggak. Kita secara lebih ke arah emosional ya, dalam artian kita pendekatan emosional. Kita tidak ada batasan. Bagi teman-teman yang mau belajar mengenai seni public speaking ya, terus misalkan gamelan, seni ukir ada di sini insya Allah. Berarti ada. di sini komplit ya mas? Komplit. Oh menarik sekali ternyata. Ngomong-ngomong dari tadi ngomong, tenggorokannya kering. Mangga dipersilahkan minum untuk Oke, terima para kasih. narasumber. Iya boleh. Oke, Mas Arief, dari tadi ada yang menarik perhatian saya nih. Apa tuh? Yang di depan saya ini topeng apa ya? Kalau yang di depan itu kan bukan topeng beneran ya, itu namanya topengnya pakai gerabah itu dari Desa Sidiwinangun. Dari Desa Sidiwinangun kebetulan dijadikan souvenir seperti souvenir gitu. Hanya hiasan. Hiasan, tapi tetap penuh dengan filosofi. Begitu. Ngomong-ngomong masalah topeng nih mas. Iya, gimana? Kebanyakan anak muda tuh nggak tahu gitu topeng tuh apa sih? Topeng itu lamun bahasa Jawa kedok. Kedok. Nah, terus juga banyak kan tipe-tipe topeng dan ciri khasnya masing-masing. Iya, ada. Apa aja sih mas? Kalau untuk topeng sendiri kan ada 5 wanda. 5 wanda itu 5 rupa lah. Rupa-rupa ada jenis ya. Jenis ya. Yang pertama dari Panji, yang kedua Samba, yang ketiga Rumyang, keempat Tumenggung, yang kelima Kelana. Ini Tumenggung salah satunya. Contoh topeng Tumenggung. Seperti itu. Berarti setiap topeng itu memiliki filosofinya tersendiri ya mas? Iya. Dari kelima topeng tersebut, apakah karakternya berbeda-beda atau bagaimana? Iya, kalau kita berbicara mengenai bab topeng itu lebih ke arah torekat sebenarnya. Tapi kita berbicara mengenai umum karena penontonnya umum ya. Jadi kita bahasnya umumnya aja. Jadi Iya, baik. kalau misalkan topeng itu atau di sini kan di Selangit juga kan banyak yang seniman topeng. Kalau misalkan dari topeng itu setahu saya, maaf kalau salah. Dan bila mana ada yang lebih tahu silakan ditambahkan mungkin di kolom komentar malah barangkali ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai topeng itu ada yang namanya lahir dan batin. Dan lahir itu menceritakan mengenai kehidupan manusia
di awal namanya kelahiran, pada saat lahir sampai pada saat sekarang atau misalkan tua ya. Kalau secara batin itu sebagai media dakwah para wali yaitu rukun Islam. Contoh Panji. Panji itu kalau misalkan secara lahiriah seperti jabang ya atau bayi baru lahir, Bayi baru lahir. gerakannya jarang ada gerakan tapi musiknya musik rame ya. Ya ibarat kan baru lahir, bayi baru lahir. Ya orang tuanya rame, seneng gitu ya. Jadi padahal sih bayinya diem aja gitu. Nah kalau secara batiniahnya Panji itu penetap ingkang sawiji yaitu sahadat. Jadi pada saat dengan gemerlapnya dunia, dengan hiruk pikuknya dunia, dengan ramainya dunia, dia tetap teguh akan pendiriannya bahwasanya penetap ingkang sawiji. Jadi sahadat, dia memegang teguh sahadat bahwasanya dia meyakini bahwasanya Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang dilihat, yang didengar adalah gambaran kehidupan manusia gitu. Jadi jangan sampai kita terpengaruh mengenai bab keduniawian yang bisa menjerumuskan mengenai bab keimanan seperti itu. Mau dibahas lagi lanjut Le? Masih. Tapi kalau dilanjut bab topeng kayaknya waktunya habis nanti. Begitu. Ini Mas, banyak sekali DM yang masuk di IG kita nih, banyak Oke. penonton yang IG, nanya. Instagram. Instagram Iya, ya iya. kan. Mau nanya ke Mas Arif nih, Ya, pertama kali mengadakan kegiatan seni itu terinspirasi dari mana Mas? Mungkin atau ada ide dari pikiran Kang Arif sendiri atau gimana gitu? kebetulan luar biasa teman-teman MGM Manajemen Geradak Miring. Saya itu hanya sebagai fasilitator sebenarnya. Lebih ke arah teman-teman mempunyai ide gagasan, nanti kita tampung, langsung kita oke, gelar gitu. Yang penting tetap bahwasannya visi misi kita itu sebagai para media dakwah juga ya. Dalam artian kita punya warung yang sekiranya bisa buat untuk kebaikan semuanya gitu. Jadi teman-teman ada ide gagasan, makanya Geradak Miring udah gak usah banyak pikir, jos gitu. Dan alhamdulillah para senimannya juga dalam artian daripada di rumah bete gitu, ayo gini ngumpul di sini kita berapresiasi. Ya alhamdulillah dari saweran-saweran pun juga mereka dapat jajan juga gitu. Selain topeng nih, Kang Arif. Iya. Khasnya dari dari Kecamatan Kelangenan sendiri itu apa sih kesenian tradisionalnya? Selain topeng. Selain topeng banyak sekali sebenarnya. Jemaras nih, Mas Beta nih, tarling. Ternyata tarling itu kalau di Cirebonnya itu awalnya dari Jemaras. Betul ya Mas Beta? Ya. Jemaras, terus ada perokan, terus wayang juga, banyak sebenarnya sih. Makanya Kelangenan Jamblang dulunya kan satu kesatuan ya. Nah, sekarang kan dipisah karena administrasi saja. Tapi intinya di Kecamatan Kelangenan itu sangat banyak sekali potensi budaya yang dijadikan pariwisata sebenarnya menurut saya seperti itu. Untuk Mas Beta nih, tadi diem-diem baik. Meneng-meneng baik. Terkesima melihat saya. Ya, Sebagai aktivis lah atau sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Kelangenan nih Mas. Gimana sih peran pemuda tuh dalam melestarikan seni tradisional tuh Mas? Kalau secara Karang Taruna memang belum maksimal. Secara keseluruhan Karang Taruna Kecamatan itu belum maksimal tertarik di seni budaya. Masih ada berkutat pada Karang Tarunaan biasa gitu kan. Tapi lebih ke arah gini. Saya pribadi masuk dalam daftar SK-nya kepengurusannya MJM tuh karena bentuk kontribusi saya secara kelembagaan untuk mendukung MJM juga. Karena ini gerakan-gerakan bagus menurut saya, positif dan bernilai kebaikan, artinya mempertahankan segala jenis kesenian yang ada di Kecamatan Kelangenan, misalkan khususnya Kabupaten Cirebon gitu kan. Agar tidak punah. Ini corona itu menurut saya momentum kebersatuan para seniman. Kayak gitu. Amin. Karena gak ada job soalnya. Gak ada job jadi ngumpul jadi satu bikin ekspresi lah. Makanya yang saya lihat di sini lebih sering ke arah apresiasi, edukasi masuk dan pengembangannya ada. Terkait seni topeng kalau yang kita tahu hanya sekitar topeng-topeng 5 itu aja. Tapi di tangan para MGM, teman-teman MGM di warung Malawas ini kita dibentuk namanya topeng jiwa, bener nggak? Betul. Topeng jiwa. Topeng itu. jiwa, baru dengar Sekilas tuh. pertama saya tonton itu topeng jiwa itu merinding saya.
topengnya ada jiwanya atau gimana Iya, itu? topeng jiwa itu apa ya, Mas Beb? Ya kalau detailnya bisa jelasnya sih lebih ke Kang Arif aja yang menjelaskan Iya, ya, lebih orang iya. gitu kan. Iya, baik. Tapi iya, Ah, iya, Jiwa. apakah rasanya dengan janji manis jiwa? perih gitu. Tapi lebih ke arah gini. Tengah Karangtangan dan Danau Winangun sudah mulai berkutat mulai berkecimpung di kebuyutan. Artinya mempertahankan apa yang semestinya ada jadi ada gitu loh. Jangan sampai dihilangkan. Kayak sekarang kita tahu kan kalau buyutan itu organ, Iya. ada hiburannya. Nah, sekarang di dalam sudah dirombak menjadi kegiatan tontonan yang memang semestinya zaman dulu ada gitu. Kesenian adat gitu kan sudah dimulai dibentuk seperti itu. Artinya itu buah jam tangan dari Karangtaruna juga, saya kira itu. Ya, untuk Pak Kuwu sendiri nih Pak Kuwu, bagaimana sih tanggapan Pak Kuwu tentang MGM ini? Iya, saya nangkep tadi pernyataan Mas Arif menarik tuh. Bisa karena biasa, ala bisa karena biasa, ala seneng karena bareng. Nah, saya kira itu menjadi chemistry paling kuat ketika kemudian kita punya new communities. Hari ini kita punya new communities, komunitas baru tapi komunitasnya kesasar. Ya enggak? Ya ada perempuan sama perempuan, chemistry-nya dapet banget. Kok tiba-tiba aja ada komunitas lesbi sekarang ya? Iya. Nah, naudzubillah min dzalik kan? Nah, lalu kemudian ada komunitas yang pengen nunjukin eksistensi radikalisme. Kalau ngebukin orang dulu baru kemudian jadi komunitas kita. Kan kesasar yang begitu-begituan. Iya. Nah, Mas Arif ini dan kawan-kawan dengan manajemen Geradak Miringnya ini menghadirkan chemistry tetapi membangun nilai kebersamaan dengan sesuatu nilai positif tapi dibangkitkan dengan semangat bersama. Saya yakin di tempat ini tidak ada ketua, tidak ada koordinator, tidak ada pemimpin dan seterusnya. Mereka ngerjain sesuatu bareng-bareng. Patungan bareng-bareng, seanai. Ini bahkan dekor-dekor ini lurunin kebon nih saya yakin nih. Iya betul sekali. Ini tapi bekas, tapi yang bok tua kayaknya ini. Ya, artinya bahwa ketika mereka pengen punya sesuatu, mereka berangkat basicnya dari apa yang mereka punya dan apa yang mereka bisa. Nah, kalau mereka punya, mereka bisa melakukan sesuatu, mereka itu ketika minta ke Pak Kuwu punya kekuatan lebih. Jadi Mas Arif tuh kalau neror saya, nggak perlu minta. Dia kasih slayer aja ke saya, mau ada event ini, Pak Kuwu datang ya. Nah kalau datang saya nggak ngasih kopi, nggak ngasih minum ya malu dong. Nah itu teror yang bentuk teror yang lain lah. Nah artinya ketika teman-teman ingin hadir dalam komunitas-komunitas yang positif, saya kira filosofinya keren banget tuh. Jadi ala bisa karena biasa, ala seneng karena bareng. Ini makhluk ini dulunya nggak bisa bebasan, tapi gara-gara bareng-bareng jadi seneng bebasan. Ya dulunya saya tanya dia karena yang nanya Pak Kuwu jawabnya sok-sok bebasan gitu. Cung saking punde ngaler, bade punde ngidel, bukan ngidel. Kalau ngidul aja bro. Iya. Nah tapi kan ala seneng karena bareng-bareng sekarang dia ngerti. Kalau ngaler ya ngidul, apa nggak usah pakai ngidel. Gitu ya bro ya? Mas satu lagi nih dari penonton. Iya. Tanya apa harapan dan rencana Mas Adi sendiri sebagai pengelola warung Malawas ke depannya? Untuk kedepannya sebenarnya warung Malawas itu sebagai pemantik sebenarnya. Pengennya saya sih sebagai pemantik. Kita bukan berarti kita harus fokus di warung Malawas, enggak. Jadi keberhasilan kita itu pada saat banyak komunitas-komunitas di luar sana atau baru yang membuat tempat para apresiasi budaya, membuat lagi seni tradisi-tradisi yang sudah hampir punah itu bangkit kembali. Nah, keberhasilan kita di situ. Bukan berarti kita di sini berhasil, enggak. Keberhasilan kita pada saat banyak di luar sana bangkit lagi kesenian tradisional, bangkit lagi para penggiat-penggiat seni budaya, bangkit lagi para seniman-senimannya untuk bisa melestarikan lebih eksis lagi. Nah, pada saat kita lihat misalkan di luar sana eksis atau ada banyak komunitas-komunitas baru yang mengenai bab kebudayaan, kebuyutan atau apapun itu yang berhubungan dengan seni tradisi, nah itulah keberhasilan kita. Jadi lihatnya bukan di warungnya sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya, tapi lebih lihat ke banyak dari masyarakat yang lebih menyukai lagi seni tradisi. Karena ada namanya dua, pelestari budaya dan pelaku budaya. Kalau pelaku kan jelas ya, yang tari topengnya. Nah, salah satunya nih mauku, pelestari budaya itu bukan pelakunya, tapi kita sebagai yang nanggapnya di pelestari. Kalau nggak ada yang nanggap, berarti nggak lestari jadinya. Jadi pada saat ada yang nanggap, ada yang sawer, itu melestarikan.
melestarikan seni juga. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Kita latihan, misalkan pagi sore setiap hari, tapi nggak ada yang nanggap, nggak ada yang mengapresiasi, ya percuma kan begitu. Tapi pada saat banyak yang berapresiasi, nanggap lah bahasanya, nanggap, terus suruh datang apa segala macam, itulah wadah kita untuk lebih mengembangkan gitu. Ngomong-ngomong topeng jiwa nih Mas Arif, Betul. teman-teman di rumah pasti belum pada tahu kalau topeng jiwa itu apa dan kayak gimana. Apa bisa diberitahu, diberi informasinya tentang topeng jiwa? Oke, nanti barangkali nanti di setel ya di videonya ya. Tapi sedikit untuk mengenai bab topeng jiwa. Bab topeng jiwa itu adalah menceritakan dari sebenarnya rangkuman dari topeng lima wanda, tapi lebih ke arah sisi nafsu dunia. Bahwasanya dari kecil pada saat kita lahir di dunia sudah masuk ke alam dunia itu biasanya dipengaruhi oleh nafsu yang 4 itu. Amarah, luama, supiya, mutmainah. Jadi bahwasanya hidup di dunia ini jangan sampai kita terjerumus atau dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu tidak boleh dimatikan, tidak boleh dilepas, tapi harus kita kendalikan. Makanya nanti kalau bab nafsu beda lagi ya. Intinya kita lebih karena topeng jiwa itu kita menjelaskan bahwasanya secara dakwahnya itu kita hidup di dunia itu tidak boleh yang namanya kegedean nafsu. Kegedean nafsu kalau misalkan di wayangnya denawa atau buta. Denawa itu kegedean hawa. Berarti orang yang mempunyai hawa atau misalkan nafsunya itu besar. Nah kalau buta ya, kalau misalkan di wayang namanya buta. Buta itu orang yang nggak bisa ngelihat. Orang yang nggak bisa ngelihat berarti orang yang nggak bisa ngelihat kebenaran. Makanya misalkan tak kesapa, dak kesapa, padu keruak atau misalkan ambil aja. Itu intinya kita dari topeng jiwa itu sebagai media untuk menyadarkan dari penonton yang mengenai bab nafsu itu agar oh iya mengingatkan saya jangan sampai merasa dirinya paling, karena yang paling itu Gusti Allah. Dan manusia juga pada saat kita mempunyai jabatan, namanya kekuasaan, kesaktian apapun, semuanya itu kalah. Kalahnya apa? Karena waktu. Manusia nggak ada yang bisa ngelawan waktu. Makanya itulah yang sebagai media dakwah, kita semua kalah sama waktu. Makanya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, seperti itu. Nah, waktu juga yang menyembuhkan luka, benar sekali. Nah, Bisa. untuk Bapakku nih, ada penonton yang mau nanya katanya, apa sih bentuk partisipasi yang sudah diberikan oleh pemerintah desa terhadap adanya kesenian di warung Umalawas ini, Pak? Kalau konkret program, saya kira pemerintah desa Klangnan tadi disampaikan Mas Beta juga, karena kita sekarang lagi prioritas di penanggulangan COVID, saya kira belum ada program konkret yang terkait dengan kerjasama desa dengan Umalawas, tetapi sinergi saya kira sudah sering kita lakukan dengan berbagai pihak untuk bisa membangun sinergitas dengan pemerintah desa, baik akses kepada pemerintahan dan seterusnya. Ya saya kira dengan sinergitas itu menjadi modal awal. Ya teror-teror yang dilakukan Mas Arif kepada saya menunjukkan eksistensinya itu setidaknya pemantik bahwa ketika meminta sesuatu itu bukan harus dari nol, tetapi apa yang sudah bisa saya lakukan hari ini lalu kemudian ke depan kita sama-sama bisa berelaborasi. Saya kira itu ya. Ya, apakah kesenian tradisional itu semuanya mengandung mistis, Kang Arif? Ya, jadi ibaratnya namanya kesenian tradisional juga ada versi-versi ya. Ada yang mistis, ada yang biasa pakainya trik. Tapi di samping itu contoh misalkan ada yang pakai mistis, contohnya gini, jaran lumping. Jaran lumping secara filosofi itu jaran lumping jaran kang lempeng. Kenapa ada mistis? Pada saat misalkan si penunggang kuda lumping itu kan dimasuki roh halus tuh, atau misalkan dimasuki apalah gitu. Berarti kondisi si penari kuda lumping itu nggak sadar. Berarti manusia itu tidak sadar. Nah contohnya makan beling, mangan suket, terus mangan apa mana? Awat. Suket terus gabah ya. Itu sebenarnya filosofi pada saat kita tidak sadarkan diri, tidak sadar secara pemikiran dan lahir atau misalkan secara hati. Ya mereka melakukan tindakan-tindakannya kurang bagus. Contohnya apa? Misalkan beling, berarti kan uang beli eling. Lamun misalkan beling dipangan, sebenarnya ini bukan makanan, kenapa dimakan gitu? Ya.
melukai diri sendiri. Nah, seperti itu. Gabah, filosofinya manusia itu tidak boleh gegabah. Jadi kalau misalkan bagian mistik itu sebenarnya sebagai sama dalam artian menunjukkan bahwasanya di mistik pun juga ya dibuat para wali itu sebagai media dakwah. Kita nggak boleh namanya tidak eling. Kalau misalkan dirasuki berarti tidak eling. Gitu. Dalam kehidupan manusia juga sama, bahwasanya kita hidup bermasyarakat kita juga harus eling. Eling juga sama siapa? Sama tetangga-tetangga kita yang barangkali belum makan, sama fakir miskin, sama anak yatim. Kita harus eling bahwasanya kita hidup itu, manusia itu kan makhluk sosial, jadi kita harus saling berbagi. Gitu. Menarik Karena sekali. itu jadi banyak sisi-sisi yang secara dakwah, secara kebaikan mengajak kebaikan. Ininya kalau misalkan bisnis nomor berapa lah, yang penting kita ngambil sisi positif dalam suatu kesenian daerah itu sendiri. Oke, nih ada DM lagi nih Mas. Khususnya untuk Mas Beta nih, yang udah lama nunggu nih, yang ganteng ini. Mas, kapan sih awal mula Karang Taruna mengadakan kegiatan di Warung Malawas nih? Ini menarik sekali. Kalau kapan Karang Taruna mengadakan kegiatan di Umalawas, pertama kali saya juga diundang sama Kang Arif terkait rakor apa tuh? Apa yang kemarin ada mamaku juga, waktu itu ada Bapak Camat ya. Saya diundang untuk ngomongin tentang pelestarian budaya, pertunjukan seni dan sebagainya. Dari langkah awal itu saya tertarik, kadang saya menyponsori gitu kan. Apa ya, bilang mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kita bikin flyer-flyer yang ada di sini, kita share ke teman-teman Karang Taruna. Bahkan secara jalur Karang Tarunanya lebih banyak yang ke sini. Karang Taruna Lurah, Karang Taruna Mertasinga, sering kolaborasi, sering datang ke sini, sering kita ngobrol terkait pelestarian kesenian ya. Jadi sering Berarti silaturahmi gitu ya. Berarti di sini Silaturahmi. tuh bukan hanya sekedar warung ya Mas ya? Wah, ini bukan sekedar warung, tapi ini media. Media. Jadi ini media pemersatu pelestari budaya kesenian. Saya gitu. Nah, untuk yang kedua nih Mas, contoh kegiatan apa aja sih yang sudah dijalankan oleh Karang Taruna sendiri tuh? Kalau yang kemarin, kalau khususnya di Malawas, ada ini ya, Mas 19 tuh, ngarep ya? Apa namanya? Bedar, apa sih? Nail Kodar tuh, dengan bersama Kidalang Teja kalau misalnya itu ya. Gitu aja. Itu inisiasi kita bersama dengan Karang Taruna juga. Artinya kita sebaik-baiknya kegiatan yang ada di sini ya kolaborasi. Kan gitu kan. Enggak secara mandiri di sini. Iya, baik. Untuk selanjutnya, menurut Kang Arif nih, kesan-pesan terhadap acara ini tuh apa? Ya, pesan-pesan terhadap acara ini, ya alhamdulillah ini juga sebagai media promosi juga. Satu media promosi sebagai ajang informasi juga bagi para viewers atau penonton ya. Bahwasanya ayolah kita sama-sama menjaga nilai tradisi atau leluhur yang baik. Dan teman-teman juga luar biasa sekali. Ini salah satu bentuk, ya pengennya begini. Kita insya Allah kayaknya sih jos lagi ya kegiatan nih, mudah-mudahan. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa KKM yang sekiranya ini salah satu bentuk yang kegiatan yang luar biasa ya. Salah satu bentuk informasi yang sekiranya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para netizen atau apa gini? Amin. Netizen. Iya, netizen atau penonton. Iya menjadi jangan lupa nanti teman-teman yang nonton ya IG-nya Warung Malawas di follow. Follow IG-nya @rumah_lawas. Untuk Paku sendiri nih, apa harapan dan kesannya acara ngobrol Saya ini? kira pesan terakhir saya bahwa kehadiran teman-teman UMC datang ke sini nggak boleh mubazir. Ya, kenapa nggak boleh mubazir? Makanan mubazir aja nggak enak. Iya, Kan? betul. Nah, jadi artinya sekarang adalah momen saat teman-teman untuk hadir dan berelaborasi. Jadi nanti saya tantang nih, sepulang teman-teman UMC dari KKM di sini, dengan atau tanpa teman-teman datang ke Malawas, makhluk ini sudah seperti ini. Komunitasnya adalah sudah seperti ini. Dengan kehadiran teman-teman, what's the values? Jadi apa value yang akan teman-teman tinggalkan di sini?
Teman-teman komunikasi silakan membranding Umalawas ini, membranding komunitas ini menjadi mainstream komunitas yang nanti akan menjadi trending topik di lalu lintas, minimal trending topik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Siap nggak teman-teman? Ya, Ya, nanti insya Allah teman-teman siap. TI, teman-teman teknik informatika bikin konten-konten paling kreatif buat teman-teman Umalawas. Nah, kalau teman-teman akuntansi ngitungin batinya Mas Arif nggak mungkin ya. Ya, pokoknya semua jurusan yang hari ini ngeroyok Desa Kelangnan, hari ini datang ke rumah KKM ke Desa Kelangnan, bukan sekedar minjem ruangan pojok paku Gretongan itu. Nah, tetapi teman-teman harus bawa value. Teman-teman harus bawa nilai yang ketika teman-teman go out tinggal dari di Kelangenan, kemudian nilai itu masih ada. Jadi saya minta titip pesan buat khusus komunitas ini, silakan diacak-acak ya dengan sukarela lah. Jadi silakan diacak-acak oleh teman-teman, kita branding, kita packaging, kemudian kita bikin konten dan harapannya di dunia lalu lintas ini bisa viral tentang komunitas seni budaya yang ada di Kelangenan ini. Ya, untuk Mas Beta, tanggapan, kesan, serta harapannya sendiri apa sih untuk kesenian tradisional di Kelangenan ini, terutama di Umah Lawas ini? Oke, terima kasih. Kalau kesan dan pesan sih memang nggak jauh beda dengan mamaku yang sampaikan. Sedikit menambahkan aja terkait harapan saya untuk teman-teman berhubung ya KKM ini orang-orang wilayah Kecamatan Kelangenan aja kan? Iya. Nah itu. Jadi ini kegiatan pada hari ini tuh bukan gugur tugas mengisi tugas dari kampus, tapi dari hati tertarik dengan seni budaya dan kita turut mengembangkan juga, turut melestarikan gitu. Nah, saya ada satu Barikan. belum akhir itu. Jadi ada satu masalah wayahe wangsul teng budaya leluhur. Sekarang itu kembali ke nilai-nilai kebaikan budaya leluhur yang tadi seperti disampaikan Kang Arif, semuanya itu mengandung nilai kebaikan yang harus kita contoh dan harus kita mulai hari ini. Karena lir pribasa ya, kita ditagih terus kan sama Kang Arif penopor kok ini. Ana buaya ning tengah-tengah kebon. Cakep. Ana kembang kemuning warnai kuning. Cakep. Ngurip-ngurip budaya wong Cirebon, lamun duduk kita sapa maning, lamun duduk sekian kapan maning. Ya, gitu, saya gitu. Keren sekali. Jadi itu banget ya. pesan-pesan untuk pemuda ya begitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, jangan saling tuding. Gitu. Terima kasih. Ya baik, kesimpulan dari Ngobras bahasan kali ini. ngobras kali ini, kita harus tetap berkarya di situasi pandemi. Budaya harus terus dilestarikan secara turun-temurun. Ya, Ya. baik. Berakhir sudah acara ini. Terima kasih kepada buat para narasumber narasumber yang yang- hebat dan potensial. Kurang dan lebihnya dari kami Mohon mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.